warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum Ibu masuk ke pembelajaran hari ini, adakah dari kalian yang masih ingat materi yang kita pelajari minggu lalu? Saya ingat, Bu. Boleh tegak? Minggu lalu Ibu membahas materi tentang storyboard dan juga komponennya, Bu ya. Iya, betul sekali. Jadi minggu lalu kita membahas materi mengenai storyboard dan juga komponennya. Nah, untuk minggu sekarang kita akan membahas materi mengenai user interface. Diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian mampu mengetahui apa itu user interface, mengetahui tujuan dari user interface, dan mengetahui desain user interface yang tepat yang sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Oke, kita langsung saja mulai pembelajarannya. Boleh di next? Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi mengenai user interface, adakah dari kalian yang mengetahui apa itu user interface? Kalau yang saya tahu, Bu, user interface itu kayak tampilan dari aplikasi gitu, Bu. Oke, betul, tepat sekali. Terima kasih ya, Tori. Nah, boleh di next? Nah, jadi desain user interface merupakan desain yang diperuntukkan bagi komputer, peralatan, mesin, perangkat komunikasi mobile, aplikasi perangkat lunak, dan situs web yang berfokus pada pengalaman dan interaksi penggunanya. Nah, tujuan dari adanya desain user interface ini adalah untuk membantu manusia dalam melakukan interaksi dengan komputer atau handphone. Nah, boleh di next? Nah, selanjutnya ada prinsip dari desain user interface. Yang pertama itu ada familiarity. Nah, maksud dari familiarity ini yaitu mudah dikenali, dapat diwujudkan dengan menggunakan icon umum yang mudah diketahui oleh user pada desain user interface. Kemudian yang kedua ada simplicity. Simplicity ini maksudnya adalah sebagai desainer kita sebaiknya membuat desain seringkas mungkin dan juga sejelas mungkin agar penggunanya itu tidak bingung. Kemudian yang ketiga ada responsiveness. Dalam melakukan desain user interface, seharusnya sistem itu harus memberikan respon kepada usernya. Misalnya, ketika user memasukkan suatu data terhadap website ataupun aplikasi, nah maka si desain user interface-nya itu memberikan respon terhadap pengguna, seperti menampilkan notifikasi bahwa data telah dimasukkan. Kemudian yang keempat ada istilah yang agak lumayan rumit. Ada WYSI, WYG. Nah, kalian ada yang pernah dengar nggak istilah itu? Ada yang tahu singkatannya? Ada yang tahu? Boleh, Erin? What you see is what you get, bukan, Bu? Oke, betul tepat sekali ya jawabannya. Terima kasih, Erin. Nah, jadi sesuai dengan singkatannya yaitu what you see is what you get. Jadi pengguna akan harus mendapatkan apa yang dia lihat gitu. Jadi misalkan pengguna mengklik tombol home. Nah, dia ingin berpindah ke tombol home. Jadi si sistemnya itu harus menampilkan menu dari home. Jangan menampilkan menu lainnya seperti itu. Oke, mungkin untuk materinya cukup sampai di sini. Boleh di next. Nah, di sini Ibu sudah melampirkan beberapa contoh desain user interface. Nah, di sini Ibu mau kalian menebak mana sih desain user interface yang menurut kalian itu tepat gitu. Boleh yang pertama, yang pertama lebih bagus lebih tepat yang kiri atau yang kanan? Ada yang bisa jawab? Yang kiri, Bu. Oke, betul. Kenapa tuh alasannya kenapa yang kiri lebih bagus daripada yang kanan gitu? Soalnya yang kiri itu sudah menerapkan hierarki desain, di mana ada kontras antara nama produk dan juga deskripsinya. Nah, di nama produknya itu jadi fokus utama user ketika melihat tampilan aplikasi itu, Bu. Selain itu, desain ini juga menerapkan prinsip simplicity karena desain itu sangat ringkas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh si user, Bu.
Oke, bagus. Jawabannya tepat sekali ya. Terima kasih Akbar. Boleh kita beri tepuk tangan dulu untuk Akbar. Iya, bagus. Boleh di next? Boleh di next? Boleh di next? Nah, yang kedua, menurut kalian mana sih desain user interface yang tepat, yang kiri atau yang kanan? Yang kanan, Bu. Oke, betul. Oh, kira-kira alasannya apa sih kenapa yang kanan lebih tepat? Soalnya kalau yang kanan itu sudah menerapkan prinsip responsiveness itu, Bu. Nah, di mana si desain user interface-nya itu memberikan respon ketika si user memasukkan password yang salah. Terus, Bu, keterangannya itu jelas gitu. Jadi nggak buat usernya itu bingung. Kan kalau yang kiri itu cuma ngasih tahu errornya aja, nggak ngasih tahu kesalahannya itu di mana gitu, Bu. Oke, bagus. Mantap sekali jawabannya, sangat lengkap dan juga sangat-sangat bagus ya. Nah, jadi karena Eva sudah menjawab jawaban yang sangat tepat dan juga sangat lengkap, jadi Ibu gak perlu menjelaskan lagi. Boleh kita beri tepuk tangan dulu untuk Eva. Nah, boleh di next? Nah, selanjutnya menurut kalian, mana sih yang lebih bagus, yang kiri atau yang kanan? Ibu mau dengar suaranya Erin deh. Iya Bu, saya Bu. Kanan Iya, Bu. boleh Erin. Ya, betul. Kenapa tuh yang kanan lebih bagus, lebih tepat? Soalnya Bu, yang kanan itu diberikan penjelasan yang lebih banyak, jadinya user tidak akan melakukan kesalahan itu Bu. Terus Bu, di tombol remote itu yang didesain bagian kanannya juga diberikan warna merah. Kan kalau warna merah itu identik dengan bahaya gitu Bu, warning lah ya istilahnya Bu. Jadinya sangat sesuai Bu dengan fungsi dari tombolnya gitu Bu. Oke, betul, mantap banget Erin. Terima kasih ya, berarti Erin sudah paham. Nah, mungkin tebak-tebakannya udah aja ya, karena udah jam segini juga, udah siang gitu. Oke, Ibu rasa kalian semua sudah mengerti mengenai materi yang Ibu sampaikan hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup, adakah yang ingin bertanya? Oke, tidak ada ya. Nah, jika tidak ada, Ibu ingin menyampaikan kesimpulan mengenai materi hari ini. Jadi kesimpulannya adalah dalam melakukan desain user interface sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan user. Karena desain user interface ini memiliki peranan yang sangat penting terhadap interaksi antara manusia dan juga komputer. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas materi mengenai unsur-unsur multimedia. Untuk minggu ini kita tidak ada tugas, kalian fokus saja untuk puasanya gitu ya. Terus Ibu tutup saja. Tapi sebelum tutup, Ibu mau kasih tepuk tangan dulu buat kalian, soalnya kalian hari ini sudah hebat banget, udah bisa ngejawab pertanyaan yang Ibu sampaikan gitu. Tepuk tangan. Atas antusiasnya hari ini, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.